Seringkali kita hanya melihat hasil akhir tanpa paham proses yang melatar belakanginya. PSG, misalnya. Mungkin kamu berpikir, ini klub besar pasti dari dulu selalu berhasil. Padahal perjalanan mereka penuh lika-liku, jatuh bangun yang jarang diketahui orang. Banyak penggemar sepak bola mengagumi prestasi PSG saat ini, tapi berapa orang yang tahu bagaimana mereka bisa sampai di titik ini? Mari kita telusuri langkah awal klub ini, dari sebuah tim biasa hingga menjadi salah satu yang terbesar di Eropa. Setiap langkah diambil dengan perjuangan dan keputusan yang kadang kontroversial. Dalam chapter pertama, kita akan membahas awal mula PSG dan bagaimana klub ini dibentuk, sambil menyoroti momen penting yang membentuk identitas mereka. Chapter 1, Awal mula PSG. PSG berdiri pada tahun 1970. Anggap saja ini adalah cinta pada pandangan pertama, tetapi seperti kisah cinta yang terlalu cepat, gak semua berjalan mulus. Sekolah sang maestro, stadium yang sesekali dipenuhi para penonton, dan para pemain yang bikin kangen itu adalah bagian kecil dari jalan panjang PSG menuju status raksasa. Tim ini lahir dari keinginan untuk menghadirkan sepak bola kelas atas di Paris, tapi jangan salah, tantangan mereka luar biasa. Sejak awal, ada niatan untuk bersaing dengan tim-tim besar Prancis lainnya. Tanda pertama bahwa PSG bukan klub sembarangan adalah dukungan yang mereka terima. Sejumlah investor bersedia membiayai klub ini, dan dengan dukungan dari publik, PSG mulai mencuat. Namun, bukan berarti perjalanan mereka mulus, banyak konflik internal dan krisis manajerial yang mengancam. Disinilah cerita mereka berkembang, bagaimana mereka berjuang menghadapi tantangan demi tantangan. Tak jarang, ada momen-momen yang tampak konyol bagi kita, tetapi itulah bagian dari sejarah yang membentuk PSG menjadi seperti sekarang. Ayo kita lihat lebih lanjut bagaimana perubahan demi perubahan membawa mereka dari ketidakpastian menuju kesuksesan. Chapter 2, Momen krusial yang mengubah segalanya. Jika kamu berpikir bahwa semua mimpi bisa jadi kenyataan tanpa pengorbanan, mungkin kamu harus lihat lebih dalam. PSG mengalami perubahan besar-besaran saat investor QSI, Qatar Sports Investments, mengambil alih. Bayangkan, sekelompok orang kaya datang dan tiba-tiba, PSG bukan hanya tentang bola, tetapi juga tentang uang. Ini adalah tahap penting, di mana klub mulai berbenah, bukan hanya dalam hal pemain, tetapi juga visi dan misi. Dari sini, PSG mulai mendatangkan pemain-pemain bintang. Pada saat itu, semua orang berbicara tentang siapa yang akan didatangkan selanjutnya dan bagaimana skuad baru ini akan bersaing di liga domestik dan Eropa. Namun di balik kebangkitan tersebut, terdapat banyak skeptisisme. Banyak yang beranggapan bahwa apa yang dilakukan PSG hanya sebuah strategi agar menjadi juara dalam waktu singkat. Tentu saja, semua ini memicu diskusi dan kritik yang tajam. Saat sebuah klub didirikan bukan hanya untuk prestasi tetapi juga untuk mengangkat nama negara, pertanyaan tentang etika dan moralitas pun muncul. Mari kita ulik lebih lanjut. Chapter 3, Tokoh di balik kesuksesan PSG. Ada tokoh-tokoh yang mungkin tanpa mereka, PSG tidak akan sepopuler sekarang. Kau mungkin sudah tahu tentang Nasser Al-Khelaifi, pemimpin PSG yang kerap menjadi sorotan. Tanpa visi dan ambisinya, tampaknya klub ini tidak akan memiliki daya tarik yang kuat seperti sekarang. Dan tak lupa, ada pelatih-pelatih yang memberikan identitas tersendiri bagi tim. Berbicara tentang pelatih, siapa yang bisa lupa dengan Unai Emery? Ya, meskipun karirnya tidak seinstan yang diharapkan, dia membawa PSG ke level yang berbeda. Tokoh-tokoh penting ini adalah bagian dari DNA PSG. Mereka mewakili harapan, perdebatan, dan tentunya, kontroversi. Setiap keputusan yang mereka ambil tidak hanya berpengaruh pada klub, melainkan juga merasuk ke hati para penggemar.
Dari penggemar, kita bisa melihat bagaimana sikap kritis dan loyalitas mereka berbaur menjadi satu. Ini adalah relasi yang unik. Mari kita kompaskan kembali kisah mereka sambil menggali lebih dalam karakter kunci yang memengaruhi perkembangan PSG. Chapter 4, Keberhasilan PSG di Eropa. Bagi Banja Klub, Liga Champions adalah panggung terbesar. PSG punya ambisi besar untuk meraih trofi ini, tetapi perjalanan mereka tidak semulus yang dibayangkan. Dari fase grup hingga knockout, banyak kesalahan yang mereka buat dan selalu menyisakan pertanyaan, mengapa lagi-lagi gagal? Namun, gagal pun terkadang membawa pelajaran berharga dan PSG belajar untuk membenahi tim, memperkuat mentalitas, dan merencanakan strategi yang lebih baik. Setiap musim menjadi teater di mana PSG menciptakan harapan baru, meskipun kerap diakhiri dengan kekecewaan. Bukan hanya sekadar tentang pemain bintang, tapi juga pentingnya tim yang solid. Depresi gagal di arena Eropa membuat para penggemar dan manajemen sama-sama resah. Pertanyaan muncul, sejak kapan prestasi hanya diukur dari nama besar? Mari kita saksikan liku-liku perjalanan PSG di pentas Eropa dan apa yang merasuki mereka saat merangkak menuju kesuksesan. Chapter 5, Kritik dan Kontroversi PSG. Setiap klub yang berkembang pasti ada saja yang mengkritik, apalagi jika itu berhubungan dengan uang. PSG menjadi sorotan karena dukungan finansial yang mereka terima. Banyak yang beranggapan bahwa klub ini hanya berhasil karena beli pemain tanpa memperhatikan pengembangan. Kritikan ini sering menimbulkan debat hangat. Pada satu sisi, dukungan yang kuat dari PSG terlihat jelas, tetapi di sisi lain, hal ini dapat menimbulkan persepsi negatif terhadap pencapaian mereka. Namun, selalu ada sisi positif dan negatif dari setiap berita. PSG, meski sering disorot, tetap mencoba membuktikan diri. Apakah mereka mampu untuk membuktikan bahwa prestasi bisa dicapai tanpa melakukan langkah yang tidak etis? Dengan perjalanan yang sulit ini, PSG menunjukkan bahwa harus bertarung di luar lapangan sama pentingnya dengan di dalam lapangan. Mengapa hal seperti ini bisa terjadi? Mari kita diskusikan lebih lanjut dan lihat bagaimana PSG berusaha menjawab tantangan dengan cara yang sehat dan konstruktif. Jangan lupa untuk subscribe channel Memoria ya untuk mendapatkan lebih banyak cerita menarik. Karena setiap hal punya asal.